Halo semuanya, balik lagi bareng kita di Populasi Podcast punya solusi dan ekspektasi. Di segmen kali ini kita balik lagi nih bareng Duta Genre Kota Bandung tahun 2024. Boleh mungkin disapa-sapa dulu teman-teman yang lagi nonton gitu ya. Dan tentunya Duta Genre Kota Bandung 2024 yang hari ini jadi narasumber kita udah kelihatan banget ya cantik-cantik gitu ya. Dan udah siap-siap banget nih buat ngasih informasi juga sharing-sharing sama teman-teman semua yang topiknya tentunya penting ya Teh ya buat para Gen Z gitu ya khususnya ya. Gitu, yang lagi marak nih. Betul, karena jadi salah satu permasalahan yang cukup besar ya bagi Gen Z ya Teh ya. Oke, tapi sebelum jauh ke sana, aku pengen dong teteh-tetehnya nih pada kenalan dulu sama teman-teman yang lagi nonton di sana, terus juga kesibukannya apa aja nih belakangan ini. Boleh teteh-teteh? Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Jenny Amelia Hertika. Aku dari Forum Genre Kota Bandung tahun 2024. Mungkin kesibukan aku di sela-sela sekarang, aku berkuliah dan mengikuti organisasi, kemudian sosialisasi, mungkin pembinaan PR, dan hidup aku semenjak bergabung di Duta Genre itu makin produktif sih tentunya. Produktif banget ya. Bener, makin berwarna, kayak menambah keceriaan baru gitu. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Jihan Ayu Fitria. Aku kegiatannya nggak jauh beda sih sama Teh Jenny. Sama-sama seorang mahasiswa, Sama kuliah ya. sama-sama kuliah setiap hari belajar gitu ya. Terus ikut organisasi juga di kampus, terus sama juga sih kegiatan produktif yang ada di Duta Genre. Oke, gitu dia teman-teman semua sedikit perkenalan diri nih dari teteh-teteh cantik kita Duta Genre Kota Bandung tahun 2024. Nah, sekarang di segmen kita kali ini, di populasi kali ini kita bakalan bahas sedikit nih tentang kesehatan mental. Tentunya jadi masalah yang sekarang lagi marak, lagi banyak diomong-omongin gitu ya sama para remaja, sama para Gen Z gitu ya khususnya. Nah, teteh-teteh Gen Z kan? Atau milenial nih, takutnya milenial gitu ya. Pasti Gen Z Pasti ya. Gen Z ya. Akan jadi Duta Genre. Bener-bener juga ya. Nah, dari topik kesehatan mental ini, menurut teteh-teteh ini nih ya sebagai Duta Genre, kenapa sih sekarang Gen Z itu marak banget suka bahas yang namanya kesehatan mental gitu. Menurut teteh-tetehnya kayak gimana tuh? Oke, menurut aku sih kesehatan mental itu poin utama ya yang perlu kita perhatikan, karena di zaman sekarang itu ya terbilang cukup maraknya tuh karena perkembangan dari teknologi juga. Betul. Dan dari beberapa tekanan, khususnya kalau misalnya dari posisi aku sebagai mahasiswa, mungkin kita tuh sering dikenal dengan generasi sandwich, di mana Ditekan dari sana sini gitu ya. bener banget. Ada penekanan ya terus Nah, ya. itu dari keluarga ya, dari pendidikan, atau mungkin dari teman, dari hal-hal yang lainnya. Itu sih yang bisa membuat tekanan mental itu menjadi poin utama yang perlu kita perhatikan, dan jangan sesekali kita abaikan atau memandang itu tuh hal biasa teman-teman, karena itu tuh bisa berdampak terhadap perkembangan dari perencanaan kita ke depannya loh. Betul banget. Jadi salah satunya juga karena teknologi ya Teh Jenny ya. Benar. Nah, kalau misalkan menurut Teh Jihan nih, kenapa sih Oke. kesehatan mental ini jadi hal yang penting sekarang nih? Kalau menurut aku, kenapa sih kesehatan mental sekarang itu lagi booming, lagi banyak dibahas? Karena ini juga salah satu kemajuan zaman, di mana di zaman sekarang itu para remaja udah lebih aware nih Kang mengenai kesehatan mental. Namun di sisi lainnya, di samping ke-awarean pada para remaja mengenai kesehatan mental, suka tumbuh atau timbul stigma-stigma kayak misalnya generasi sandwich gitu ya. Benar-benar. Apalagi tadi berhubungan dengan teknologi. Misalnya kita lihat di TikTok ada permasalahan apa, wah langsung diagnosa. Betul, ya. Gitu ya, ini aku gitu. Relate banget nih sama kehidupan. Wah, aku kayaknya bipolar deh. Iya, benar. Nah, mungkin salah satu kenapa sering dibahas karena yang pertama para remaja udah lebih aware, udah lebih tahu nih tentang kesehatan mental, tapi ada juga karena efek tadi teknologi, efek stigma dan efek-efek lainnya. Oke, berarti salah satunya juga karena para remaja, para Gen Z sekarang ini udah mulai aware gitu ya sama kasus-kasus terkait dengan kesehatan mental gitu ya. Dan kalau teteh-teteh sekarang gimana kondisi kesehatan mentalnya sekarang? Aman? Aman ya. Pasti nyaman banget ya. Jangan sampai teman-teman yang jadi narasumber itu teman-teman juga yang kesehatan mentalnya goyah gitu ya. Berobat jalan jadinya ya. Oke.
kalau misalkan Tete ini kan kita bergerak di isu kesehatan mental juga ya sebagai seorang duta genre Kota Bandung tahun 2024. Nah, pengen punya peran yang seperti apa sih Tete ini sebagai duta genre untuk mengatasi atau membersamai kasus kesehatan mental di Kota Bandung ini seperti apa? Mau Oke. coba dari siapa boleh? Kalau dari aku pribadi sih aku ingin menjadi peran bukan peran utama tapi seperti peran pendamping di mana aku itu akan ada gitu di saat mereka butuh. Yang ditambah aku juga sudah melewati pelatihan yang menjadi konselor. Kita tuh menyediakan konseling untuk para remaja khususnya teman sebaya biar saling keterbukaan mengolah mental itu bagaimana cara mengolah rasa karena di saat kita sedang menghadapi masalah di situ kita tuh harus berusaha untuk peka terhadap emosi kita teman-teman di saat kita sedang sedih, saat kita sedang bahagia, atau saat kita sedang marah, di situ kita harus aware. Nah di situ aku tuh pengen berperan ada gitu untuk kalian dan aku juga ingin menyebarkan kampanye di media sosial khususnya tentang peduli akan kesehatan mental bagi kita semua seperti itu. Oke, jadi pengen ada ya untuk membersamai para remaja, Iya. untuk membersamai kasus-kasus kesehatan mental yang ada di Kota Bandung. Nah, kalau dari Teh Jihannya nih kayak gimana nih? Oke, kalau dari aku sebenarnya kehadiran aku di Duta Genre tahun ini tuh ingin mengajak para remaja, salah satunya di remaja Kota Bandung gitu ya, untuk lebih fokus dan lebih aware lagi terhadap kesehatan mental ini. Dan kalau misalnya mereka sudah peduli, sudah sadar akan kesehatan mental, mereka juga harus bisa mengelola emosi. Karena memang kalau ngebahas kesehatan mental itu mudah-mudah susah ya. Iya. Sulit gampang Iya. gitu ya. Teh. Jadi dengan salah satu program yang ada di Duta Genre yaitu menciptakan menghadirkan ruang lingkup konseling, Yang nyaman ya. betul itu menjadi langkah utama kita untuk lebih dekat dengan para remaja. Jadi buat para remaja nih yang misalnya masih bingung tentang masalah kesehatan mental atau gak misalnya tentang bagaimana sih cara memanage emosi, memanage perasaan kayak gitu ya, itu bisa kok diskusi sama kita gitu, tenang aja, Aman ya. kita siapkan ruang yang aman, ruang yang nyaman gitu. Jadi intinya sama aja sih, aku pengen berada di tengah-tengah para remaja, menjadi pendamping, pendukung para remaja untuk lebih peduli terhadap kesehatan mentalnya. Oke, jadi kurang lebihnya pengen ada bagi para remaja ini dengan Betul. menyediakan konseling gitu ya Teh ya. Iya. Nah, kalau misalkan nih aku pengen konseling gitu, apakah cerita-cerita aku bakal aman di Tete semua? Aman dong. Aman pasti ya? Iya, Pasti. aman. Pasti banget ya, karena kita juga menjaga kerahasiaan dari cerita-cerita para kliennya ya. Kerahasiaan dan Oke. sudah tersertifikasi. Tersertifikasi, berarti cukup akurat, cukup terpercaya lah ya gitu ya Teh ya. Oke, nah kalau misalkan tantangan sejauh ini dengan perannya Teteh semua sebagai seorang duta genre Kota Bandung tahun 2024, tantangan terbesar dalam mengkampanyekan yang tadi nih soal konseling, soal berada pada lingkungan remaja gitu ya, terkait kesehatan mental ini seperti apa sih tantangan terbesarnya biasanya? Oke, mungkin dari aku sih tantangan terbesar yang fokusnya di topik utama kita pada hari ini itu tentang kesehatan mental. Tantangannya tuh kadang kita tuh mendapatkan klien konseling itu yang beda-beda masalah teman-teman dan di situ kita tuh harus bisa memberikan apa sih opini solusi gitu ya, solusi pilihan. Nah di situ kita tuh berupaya untuk empati dan memahami masalah, kan kita nggak tahu ya masalah orang tuh beda-beda, ada yang berat banget, mungkin ada yang ringan, dan bahkan pernah aku mendapatkan salah satu ya teman, dia tuh udah di tahap akut dan benar-benar harus butuh pengawasan alias tanda kutip bunuh diri gitu ya. Itu kan pasti kita juga sebagai sebagai genre juga kita nggak bisa gimana ya, kita tuh bukan orang profesional yang seperti psikolog, jadi itu kita harus ditindaklanjuti kepada orang-orang yang mungkin lebih ahli dalam hal tersebut gitu, soalnya itu mah udah maksudnya tuh tingkat mentalnya udah nggak bisa dikontrol gitu, udah nggak bisa dikontrol dengan solusi atau bahkan dengan motivasi dorongan juga gitu sih kalau dari pengalaman aku. Oke, Untuk berarti pengawasan yang ketat gitu iya, ya, benar-benar. lebih profesional. betul banget. Nah, kalau misalkan Teh Jihan sendiri, pengalamannya Teh Jihan, tantangan terbesarnya nih selama menggaungkan kampanye ini tuh seperti apa sih Teh Jihan? Kalau untuk aku sih tantangan terbesar ketika aku menggaungkan masalah mental health ini ya, ketika munculnya stigma remaja itu generasi strawberry gitu ya, ketika misalnya di luar
bagus tapi ternyata mentalnya down. Itu adanya stigma berarti bukan berarti kita harus mengiyakan 100% kan ya. Itu Betul. cuma pandangan orang-orang. Namun di para remaja stigma itu dimakan bulat-bulat gitu kan. Jadi kayak ada aku mah generasi strawberry, jadi kena mental dikit pun ya udahlah langsung down gitu. Ketika ada masalah down banget, pas ditanya alasan downnya kenapa, karena ya aku mah ada generasi strawberry teh nggak kuat Nggak mengenal kenapa. diri Jadi sendiri, berlindung di balik generasi strawberry ini ya. Jadi kayak aduh, padahal kan yang harus kita fokuskan bukan bagaimana kita terus terpuruk di masalah itu, Betul. tapi kita cari cara nih bagaimana caranya kita memanage permasalahan itu gitu ya. Bagaimana cara kita menyembuhkan si luka mental kita gitu ya. Yang mana yang jadi hambatan aku tuh para remaja tuh banyaknya sadar akan dirinya tuh bahwa mereka tuh generasi strawberry ini. Jadi masih banyak remaja-remaja yang masih berlindung di generasi strawberry-nya, generasi sandwich dan lain sebagainya teh ya. Tapi aku masih tertarik nih sama yang konseling tadi. Kalau misalkan nih aku mau cerita-cerita nih ya sama teman-teman dari Duta Genre Kota Bandung gitu ya. Apakah ada SOP-nya atau mungkin kalau ada nggak sih yang pernah klien sama konselornya baper gitu atau gimana? Mungkin boleh nih ceritain. Siapa takutnya ada gitu kan. Awalnya cuma dari cerita konseling tapi jadi baper Jadi gitu ya. berkelanjutan. Jadi berkelanjutan gitu ya. Dari Tajian dulu mau? Oke, paling dari aku misalnya kalau misalnya ada para remaja ingin konseling ke kita, ke Duta Genre 24 gitu, ataupun ke Duta Genre tahun-tahun berapa gitu ya, boleh misalnya langsung menghubungi DM terlebih dahulu kak gitu ya, untuk mengatur jadwal tanpa harus memberitahu permasalahannya. Karena kan untuk permasalahan itu sifatnya rahasia. Benar. Ya hanya untuk mengatur jadwal dan mengatur dengan siapakah kita akan konseling gitu. Jika dua hal itu sudah ada kesepakatan bersama dan dua-duanya cocok, maksudnya tuh kayak pas gitu ya waktunya, itu bisa dilakukan misalnya secara online kah atau secara offline kah, itu bisa disepakati. Kalau misalnya online deh gak memungkinkan untuk offline, it's okay, kita fasilitasi untuk melakukan konseling secara online. Kalau misalnya offline boleh secara offline. Kalau misalnya untuk kasus apakah pernah sampai baper gitu ya. Kalau baper ngerasain lukanya sih ada ya kan. Karena ketika selesai kita konseling itu rasanya tuh masih ke bawah sampai keluar. Suka jadi kepikiran waktu makan, aduh tadi tuh masalahnya berat banget gitu ya. Tapi jangan dong. Ya, tapi kita di situ harus profesional. Iya dong. Kita harus bisa memanage. Nah, itulah pentingnya bagaimana kita memanage permasalahan dan memanage perasaan. Betul. Gitu. Jadi sebagai konseling kan kita tidak boleh terlarut-larut dalam perasaan si yang konseling. Betul gitu banget. Ya. Jadi mungkin kalau untuk baper sih enggak ya, aman sih. Kalau aku ya. Karena kan kadang kasusnya kita itu bisa menaruh perasaan ketika cerita kita banyak didengar gitu ya. Takutnya gitu teteh-tetehnya di sini pernah ngerasain ada yang seperti itu kliennya gitu. Kalau kamu enggak, kalau aku kayak gini sih menurut aku ya. Kita tuh pasti akan mendapatkan klien cewek juga, maksudnya tuh enggak akan cowok juga. yang diprioritaskan. Dan kalaupun yang diprioritaskannya. Dan kalaupun misalnya dengan cowok ya kita juga ada batasannya gitu ya. Kita nggak terbuka untuk mengobrol, kita hanya mendengarkan dan berempati gitu, bercerita, memberikan ruang untuk dia tuh menceritakan masalahnya, dan kita memberikan empati, rasa peduli kepada dia. Dan kita juga dilarang untuk memberikan, maksudnya tuh emosional yang berlebihan. Misalnya dia lagi nangis, kita ikut nangis, itu nggak boleh gitu ya. Jadi kayak ruang yang nyaman tuh benar-benar nyaman, dan kita tuh di situ misalnya nih aku sama Teh Jihan teman kan kita, tapi kalau misalnya ranahnya udah konseling kayak beda gitu, beda. Jadi kayak udah dia sebagai konselor ya, aku sebagai orang yang ingin ya konseling gitu sih kalau dari aku. Jadi punya batasan ya, mau itu sama perempuan ataupun sama laki-laki, kita tetap menjunjung sistem profesional. Ya benar-benar. Oke, berarti simpelnya kalau yang perempuan sama perempuan lagi, kalau yang laki-laki sama laki-laki lagi gitu ya, buat minimalisir hal yang kayak tadi mungkin ya. Oke, aku mau konfirmasi lagi, Teh Jihan sama Teh Jenny, Gen Z kan bener? Gen Z. Nah, kalau misalkan dari Gen Z nih, cara dari teteh-tetehnya nih masing-masing caranya buat menjaga kesehatan mentalnya biar bisa tetap baik gitu, seperti apa sih tips-tipsnya kalau misalkan dari teman-teman ini? Oke, kalau dari aku teman-teman, tips cara biar merawat kesehatan mental kita tuh sehat, yang pertama pasti kita itu harus lebih mengenal diri sendiri.
kita harus lebih memahami dan menerima apapun kondisi diri kita harus lebih membanggakan apapun keadaan di diri kita. Yang kedua, coba percaya diri, jangan dengarkan apa kata orang, apalagi kita tuh misalnya orangnya people pressure gitu ya, jadi kayak gak enakan, susah bilang tidak, itu gak boleh. Kadang kita tuh merasa di kondisi yang kita tuh gak mau tapi dipaksa untuk berkata iya. Gak enakan. Bener. Nah, yang ketiga, kalau tips dari aku, kita tuh coba buat melakukan aktivitas positif yang meminimalisir hal-hal masalah kita tuh datang lagi gitu di pikiran kita. Misalnya coba melakukan yang tadi kayak kita kegiatan organisasi mungkin, atau sharing-sharing dengan teman, atau melakukan kegiatan biasanya nih kalau aku suka healing ke alam-alam bebas ya, suka ini gak sih, refresh gitu ya kalau otak. Biasanya kalau di sela-sela kesibukan kuliah, yang paling aku tunggu-tunggu tuh biasanya liburannya tuh ke alam-alam, kayak enak banget jalan-jalan healing gitu ya, refleksi otak gitu ya. Terus tips yang lainnya juga, coba buat lebih merencanakan plan ke depannya, karena kita tuh nggak boleh terpuruk dengan keadaan saat ini teman-teman. Kita harus coba memikirkan dan memposisikan diri kita itu untuk kedepannya nih, kita tuh di perjalanan itu mau seperti apa. Masa kita harus terus stuck dengan opini-opini orang-orang, dengan masalah kita saat ini. Coba kita buat fokus ke depan dengan tujuan kita ke depannya, seperti itu. Oke, kalau dari Tejihan alami ini buat jaga kesehatan mentalnya gimana nih? Udah semua. Sama berarti ya, persis gitu ya. Aku nambahin dikit, sebenarnya kalau dari aku 2 hal yang menjadi inti gimana cara kita untuk memanage mental health kita. Yang pertama itu self love, dan yang kedua jadilah remaja yang ber-MYP. Gimana kalau ketika self love itu cara kita mencintai diri kita kan berbeda-beda ya, setiap orang. Ada yang tadi seperti healing, ada yang kayak aku tuh sukanya baca novel gitu. Terus ada juga yang misalnya tidur, gak apa-apa, silahkan gitu, selama itu bentuk cinta kalian terhadap diri kalian dan tidak merugikan. Jangan ini mah aku mah mau self love jajan seblak aja terus deh seminggu gitu. Karena suka gitu biasanya self love gitu ya. Itu beda lagi ya, beda konteks. Tapi suka nggak? Tapi di batas. Iya, harus di batas ya teman-teman. Nah, jadi ketika kita sudah sadar akan pentingnya self love, lalu kita isi hari-hari kita dengan menjadi remaja yang ber-MYP atau melakukan kegiatan-kegiatan yang memang bermakna gitu. Kayak diisi dengan kegiatan positif gitu ya, diisi dengan kegiatan hal-hal yang memang mengembangkan diri gitu ya, kegiatan yang dapat menyusun masa depan kita. Oke, jadi pada dasarnya self love ya, lakuin apa yang kalian suka, tapi yang positif juga ya, tetap ada produktivitasnya gitu ya. Jadi buat teman-teman nih yang sekarang mulai ngerasa kesehatan mentalnya sudah mulai goyah, terganggu, mungkinnya bisa tuh dilakuin tips-tips dari Teteh Duta Genrenya, self love dulu, terus juga lakuin hal yang produktif biar teman-teman semua bisa tetap jaga kestabilan kesehatan mental teman-teman semua, kayak gitu. Nah, kalau misalkan dari Duta Genre sendiri punya program atau inovasi atau advokasi apa sih yang bergerak di isu kesehatan mental gitu dari Teh Jenny atau mungkin Teh Jihan, barangkali ada inovasi buat teman-teman sana yang mau ikutan program-program dari Duta Genre terkait dengan kesehatan mental. Oke. Kalau dari aku sih, program utamanya pasti dikarenakan kita Gen Z, yang pasti kalian 24 jam dunia kalian tuh berada di dunia maya, bener gak? Online, HP. Iya, pasti aku memprioritaskan untuk mengadakan program kampanye online. Itu kita akan membahas mengenai kesehatan mental, tips-tips lainnya. Dan aku juga selain program itu, aku juga ada program sharing ya kayak konseling, cuman kita tuh sistemnya online gitu ya. Kadang kita tuh susah kalau misalnya untuk tatap wajah secara langsung, susah banget ya, apalagi kalau misalnya jangkauannya jauh. Nah, ini juga bisa kita walaupun beda kota atau beda daerah, kita tetap bisa komunikasi teman-teman dengan baik, saling jaga rahasia melalui forum itu gitu ya, melalui platform itu. Ya. Mungkin itu sih kalau dari aku. Oke, kalau dari aku sih satu hal yang aku ingin sampaikan gitu ya, program yang ada dan misalnya bisa membantu dalam permasalahan kesehatan mental ini, kalau aku pribadi yaitu membuat pesan anonimus. Oke. Jadi karena para remaja itu gak semuanya bisa bercerita ya kan. Betul. Misalnya dia lagi down, dia lagi
butuh teman cerita tapi dia nggak percaya nih, Mm-mm. misalnya dia pasti gak bakalan cerita. Benar-benar. Nah, dengan adanya wadah si pesan Anonim. anonim ini, itu menjadi alternatif lain ketika para remaja misalnya mau bercerita tanpa diketahui identitas yang sebenarnya. Itu bisa dilakukan. Jadi yang penting terluapkan apa yang dia mau Betul. ceritakan gitu ya Teh ya. Oke, keren-keren banget nih inovasi juga program-program dari Duta Genre Kota Bandung tahun 2024 yang berkaitan dengan kesehatan mental. Nah, sekarang kita mau masuk ke sesi berikutnya. Kita bakal seru-seruan. Sekarang kita bakal Wow. main games mitos atau fakta. Wow, tajihan. Nanti aku bakal bacain pernyataan. Nah, Iya. tinggal teman-teman harus kok jangan diskusi tapi jawabnya harus kompak barengan gitu ya. Siap. Jawabnya mitos Oke. atau fakta gitu ya. Kalaupun beda jawabannya nggak apa-apa. Yang penting nanti teman-teman bisa menjelaskan apa yang teman-teman bisa jawab. Ya. Kayak gitu ya. Oke, kita masuk ke pernyataan pertama nih ya. Mitos atau fakta? Hanya orang-orang yang lemah yang mengalami gangguan mental. Hanya orang-orang Orang yang lemah yang mengalami gangguan mental. Oke, boleh dijawab 1, 2, 3. Mitos. Oke, kenapa tuh mitos? Hanya orang-orang lemah yang mengalami gangguan mental itu hanya orang-orang lemah itu mitos. Dulu kalau dari aku sih, kenapa gangguan mental ini disebut mitos ketika dialami oleh orang-orang yang lemah? Karena orang-orang yang kuat itu, orang-orang yang kuat gitu ya, mereka juga pasti memiliki permasalahan-permasalahannya sendiri. Oke. Bahkan orang-orang yang kuat itu masalahnya mungkin akan lebih Banyak. besar gitu ya, Banyak dibandingkan orang-orang kepikiran, bener. lemah. Banyak benturan dari sana sini ya malah ya. Terus dipaksa kuat, bener gak Itu. sih? Jadi kayak kelihatan kuat Bukan padahal kuat. Kalau udah di kamar sendiri nangis-nangis juga gitu ya. Jadi mitos karena memang kesehatan mental ini tidak melihat dulu ya, mau itu cewek ataupun cowok, Mau itu yang lemah, yang ataupun kuat, tua, muda gitu, itu pasti bisa dialami oleh siapapun. Benar. Oke, kalau Teh Jenny kenapa tadi jawabnya mitos? Oke, dari aku mungkin tadi agak mirip ya. Kita mungkin sehati. Mungkin tambahannya karena teman-teman setiap manusia itu tidak luput dari permasalahan. Kita hidup berkesinambungan dengan aktivitas dan lingkungan, pasti selalu ada masalah. Dan tadi juga udah dijelaskan sama Tejihan, karena kesehatan mental itu nggak mandang bulu ya. Ada yang remaja, tua, anak-anak, atau bahkan yang tadi juga lemah dan kuat, itu pasti akan memiliki sedikitnya kesehatan mental yang perlu diperhatikan gitu. Oke. Berarti itu ya tadi kalau misalkan kesehatan mental itu nggak melulu buat orang-orang yang selalu sedih gitu ya, Iya. karena mereka pun yang kelihatannya kuat juga di belakang mah kita nggak tahu gitu ya. Jadi kita harus tetap aware sama siapapun itu di sekitar kita. Oke, kita lanjut ke pernyataan berikutnya. Siap? Oke, siap. Oke, pernyataan berikutnya. Depresi hanya terjadi ketika seseorang merasa sangat sedih. Mitos atau fakta? Depresi. Hanya terjadi ketika seseorang merasa sangat sedih. Oke, 1, 2, 3. mitos. Oke, kompak mulu kayaknya ini. Ini udah sejoli gitu ya, kompak mulu. Boleh nih, kenapa jawabannya menurut Teteh ini mitos? Oke, aku mungkin ya. Karena menurut aku depresi bukan cuman di saat kita lagi menunjukkan rasa sedih, tapi ada juga depresinya tuh disebabkan karena sering marah-marah mungkin, atau depresi yang berlebihan happy juga itu bisa. Terlalu happy gitu. Terlalu happy karena Oh, kebanyakan happy-nya nih gitu. iya, karena maksudnya tuh depresi itu kan udah tahap agak meningkat dari stres gitu, stres ringan gitu ya, tingkat depresi. Biasanya nih teman-teman, kalau depresinya itu udah akut, pasti bukan lagi nangis yang dialamin, tapi pasti ada marah-marah atau dari melukai diri sendiri dan lain sebagainya. Itu sih yang perlu diperhatikan. Betul sih. Kalau dari aku sih, depresi itu muncul bukan karena dari perasaan sedih saja, tapi tadi ada yang karena marah, karena kesel gitu, bahkan sampai perasaan yang dipendam pun akhirnya campur aduk. Misalnya sekarang sedih, terus besok marah dipendam nih, terus ya besoknya lagi kesel dipendam terus sampai akhirnya membludak dan keluarlah sih depresi itu. Benar-benar. Jadi semua perasaan bisa mendorong terjadinya depresi. Oke, jadi
depresi ini tuh nggak melulu soal kesedihan gitu ya, ada Iya. juga soal yang mungkin emosi, kemarahan gitu, atau mungkin tadi kata Teh jadi saking senengnya juga mungkin ya, gitu itu bisa mengalami depresi gitu ya. Oke, kita lanjut ke pernyataan berikutnya. Ada berapa pernyataan nih? Ada 70 nih. Wow, ini teman-teman juga bisa jawab kayaknya ya. Betul ya, kalau misalkan teman-teman nanti sambil nonton di rumah boleh sambil dijawab juga Jawab, pernyataannya ya. Oke, pernyataan berikutnya, mitos atau fakta hanya terapi yang bisa mengatasi gangguan mental. Mitos. Terus semangat ya untuk jawab gitu ya. Oke, kita hitung nih ya. Kita ulang lagi, kita hitung. Mitos atau fakta hanya terapi yang bisa mengatasi gangguan mental. 1, 2, 3. Mitos. Mitosnya. Boleh sekarang dari siapa dulu jawabnya? Oke, dari aku ya. Oke. Karena untuk menyembuhkan atau mengobati mental health ini tuh bukan cuma dari segi terapi saja, entah itu terapi farmakologi seperti obat-obatan ataupun terapi tradisional yang kayak gitu, bukan ya, tapi yang paling harus diutamakan yaitu dukungan dan energi positif dari kita gitu ya, sebagai orang lain kah atau sebagai siapapun gitu. Jadi bukan hanya berfokus pada terapi saja, tetapi harus difokuskan juga terhadap dukungan emosionalnya. Oke, kalau dari Teh Jenny? Kayak mungkin dari aku, untuk menjaga kesehatan mental kita itu bukan cuma dari terapi, karena banyak banget teman-teman cara biar kesehatan mental kita itu terjaga. Salah satunya dengan yang tadi yang sudah kita jelaskan, self love, kayak gitu juga. Itu hal terkecil loh, hal terkecil. Coba menerima dan mencintai diri sendiri. Terus kemudian ada mengonsumsi makanan yang sehat juga. Itu juga mendorong buat kesehatan fisik kita itu nambah sehat, agar agar mentalnya juga terjaga. Oke. Benar-benar. Yang ketiga bisa dengan cara mendekatkan diri kepada Tuhan gitu ya, Spiritualnya ditingkatkan untuk ketenangan yang pastinya. Atau yang keempat juga bisa dengan melakukan kegiatan yang disukai teman-teman, entah itu yang tadi menyendiri atau melakukan hobi-hobinya. Itu juga salah satu untuk mencegah kesehatan mental kok, soalnya dengan melakukan aktivitas produktif. Untuk menyendiri mungkin perlu digarisbawahi ya. Oh, kalau takut nih gitu ya, Menyendiri ntar gitu. boleh menyendiri tetapi dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama dan tidak mendekati hal-hal yang buruk itu. Membahayakan diri sendiri mungkin situ ya. Menyendiri untuk meloncat jangan dong ya. Oke, tadi satu yang menarik nih bahwasannya makanan itu menjadi salah satu hal yang penting juga ya. Betul. Buat kesehatan mental kita, buat stabilan kita. Jadi kalau misalkan makanan-makanan yang kita makan itu sehat juga bisa mengaruhi mood kita, bisa mengaruhi kesehatan mental kita juga. Nah, ini juga nyambung nih sama pernyataan berikutnya. Wow. Nih, kalau misalkan seseorang itu mengalami gangguan nafsu makan, itu berkaitan dengan kesehatan mentalnya, mitos atau fakta. Jadi nih misalkan aku nafsu makannya lagi berkurang, itu tuh berarti aku tuh kesehatan mentalnya juga lagi terganggu, mitos atau fakta? Oke, 1, 2, 3, mitos. Oke, mitos. Boleh? Kenapa tuh jawabannya mitos? Oke, dari aku dulu ya. Boleh. Menurut aku ketika seseorang nafsu makannya kurang, bukan sepenuhnya disebabkan oleh mentalnya yang terganggu, tapi ada juga disebabkan karena fisiknya nih lagi sakit gitu ya, lagi kurang enak badan, kan biasanya itu berpengaruh ya. Terus ada juga yang misalnya makanannya itu tidak menggugah selera. Misalnya aku tuh makannya suka makan nasi goreng. Tapi ternyata yang ada tuh misalnya sama telur atau sama apa gitu ya, itu juga sangat berpengaruh kalau menurut aku terhadap nafsu makan kita saat mau makan. Ya mungkin kalau dari pendapat aku penyebabnya tuh salah satunya itu tadi karena nafsu makan mungkin teman-teman, atau salah satunya juga dari kita tuh lagi sakit, atau itu tuh imun kita tuh lagi lemah gitu ya. Jadi bukan dari mentalnya, mungkin dari kesehatan imunnya yang lemah, atau dari ada mungkin gangguan pencernaan atau apa gitu ya, dari lambungnya atau dari apanya mungkin yang memaksa buat dia tuh jadi nggak nafsu makan, jadi nggak menerima untuk
makan makanan yang diharuskannya dia tuh makan gitu. Mungkin itu sih kalau dari aku. Mungkin pertanyaannya penjawabannya juga sama kayak Teh Jihan. Oke, bener-bener ya, karena penyakit Gen Z sekarang itu salah satunya asam lambung gitu ya. Jadi makanya siapa tahu itu juga berkaitan dengan Iya, nafsunya makan bener. teman-teman di luar sana kayak gitu ya. Oke, mungkin pernyataan tadi juga jadi penutup di sesi kita mitos atau fakta kali ini. Nah, sebelum tutup mungkin boleh closing statement dari Teh Jihan juga Teh Jenny buat teman-teman remaja di luar sana, teman-teman Gen Z di luar sana terkait dengan kesehatan mental. Oke, halo semuanya. Mungkin pesan dari aku, jangan lupa kalian untuk lebih peduli dengan diri kalian, lebih memprioritaskan kesehatan mental kalian. Coba kalian untuk lebih mengenal diri kalian, lebih mengelola emosi kalian. Coba ekspresikan apapun itu emosinya yang tadi sudah kita bahas juga ya. Dan coba untuk jangan terlalu terlarut gitu dalam masalah yang tengah dihadapi. Coba untuk melihat ke depan, untuk melihat masa depan yang perlu kita tuju, serta coba kalian melakukan aktivitas positif agar bisa melupakan masalah-masalah yang mungkin membebani kalian. Mungkin itu sih kalau dari aku. Oke, kalau dari Teh Jihan, Oke, kalau dari aku, pesan dari aku nih untuk para remaja di luar sana, perbanyaklah afirmasi positif untuk diri kita, terus perbanyaklah berterima kasih kepada diri kita sendiri. Bukan hanya berterima kasih pada orang lain saja, tapi berterima kasih kepada diri sendiri itu penting juga. Dan yang pastinya harus bisa self love, harus bisa mengendalikan emosi juga. Dan satu hal yang perlu kalian ingat, ketika kalian butuh cerita, ada Duta Genre di sini. Wow. keren ya. Oke, terima kasih buat Teh Jihan juga Teh Jenny atas sharing-sharingnya gitu ya sama teman-teman semua terkait dengan kesehatan mental. Mungkin itu aja untuk populasi kita episode kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye-bye.